Halo kaum update, apa kabar? Selamat datang kembali, saya Bray Trends. Hari ini kita bakal ngomongin soal kemenangan yang mungkin rasanya sedikit pahit ya. Kita akan bedah tuntas pertandingan antara Liverpool melawan Southampton dan coba jawab pertanyaan besar. Siapa sih yang sebetulnya keluar sebagai pemenang? Oke, kita langsung masuk aja ya. Jadi gini, di pertandingan Carabao Cup ini, Liverpool kan menang tuh, 2-1 lawan Southampton. Kelihatannya biasa aja ya kan? Tapi percayalah, cerita di balik skor itu jauh lebih dramatis dan rumit dari sekedar angka di papan skor. Nah, coba deh kita lihat perbandingannya di atas kertas. Di satu sisi ada Liverpool. Mereka ini kan pemuncak klasemen Premier League, lagi on fire banget dengan 5 kemenangan berturut-turut. Terus lawannya Southampton yang lagi terseok-seok di divisi Championship. Kelihatannya sih ini bakal jadi pertandingan yang gampang banget buat The Reds. Tapi ya namanya juga sepak bola ya kan. Apa yang ada di kertas seringkali beda jauh sama yang terjadi di lapangan. Dan benar aja, Southampton ternyata ngasih perlawanan yang alot banget. Liverpool sampai butuh sebuah momen keajaiban gitu buat bisa mecahin kebuntuan di Anfield. Dan momen itu akhirnya datang juga di menit ke-43. Cuma satu gol, tapi artinya besar banget. Ini bukan sekedar gol pertama di pertandingan itu. Ini gol yang memecah kebuntuan, dan yang lebih penting lagi, ini adalah gol perdana buat penyerang baru mereka, Alexander Isak. Akhirnya dia pecah telur juga buat The Reds. Coba deh dengerin kata-katanya Isak. Luar biasa, ini malam yang baik. Kita bisa ngerasain banget kelegaannya di sini. Bayangin aja, udah 3 pertandingan pertama dia nggak bisa cetak gol. Pasti rasanya kayak ada beban berat di pundak. Jadi, gol ini benar-benar berarti banget buat dia secara pribadi. Dan tentu aja buat tim. Tapi tunggu dulu. Kalau kalian pikir ceritanya selesai di situ, kalian salah besar. Justru, drama yang sebenarnya itu baru aja mau dimulai. Masuk babak kedua, entah gimana caranya, Southampton berhasil menyamakan kedudukan. Suasana di Anfield yang tadinya lega, langsung jadi tegang lagi. Babak baru yang penuh drama pun dimulai. Coba kita lihat urutan kejadian yang gila ini. Menit ke-76, skor jadi 1-1. Suasana tegang. Lalu, menit 85, Hugo Ekitike muncul jadi pahlawan. Dia cetak gol kemenangan. Liverpool unggul 2-1. Tapi cuma 1 menit kemudian, statusnya sebagai pahlawan langsung lenyap. Berubah total. Betul, Ekitike kena kartu merah. Dia diusir dari lapangan. Gara-gara apa coba? Selebrasi. Sepele banget kan? Dia buka baju buat ngerayain gol, padahal dia udah punya 1 kartu kuning sebelumnya. Sebuah tindakan yang, ya ampun, konyol banget. Dan akibatnya fatal. Dia harus absen di pertandingan penting selanjutnya. Cuma karena euforia sesaat. Manajernya sendiri, Arne Slot, bahkan gak nahan-nahan buat ngungkapin kekecewaannya. Dia bilang langsung ke media, tindakan Ekitike itu gak perlu dan bodoh. Wow, itu kata-kata yang tajam banget loh keluar dari mulut seorang manajer tentang pemainnya sendiri. Kebayangkan seberapa marahnya dia. Oke, jadi di tengah semua kekacauan ini, ada golnya Isak, ada kartu merah konyolnya Ekitike. Seringkali kita lupa sama satu sosok penting. Ada satu pemain yang diam-diam bekerja keras, yang mungkin gak banyak disorot, padahal dialah otak sebenarnya di balik kemenangan Liverpool malam itu. Namanya Federico Chiesa. Coba lihat statistiknya. Ini bukan cuma angka loh, 2 assist itu artinya kedua gol Liverpool ya datangnya dari dia. Dia menciptakan 4 peluang, melakukan 4 tembakan. Ini nunjukin kalau dia benar-benar jadi motor serangan tim. Jelas banget kan kenapa dia yang jadi man of the match? Performanya luar biasa. Dan pujian dari sang manajer, Arne Slot, ini benar-benar ngegambarin kontribusinya. Dia dibilang pemain yang paling terlibat, paling berusaha, paling kerja keras. Ini nunjukin kalau kontribusi Chiesa itu bukan cuma soal teknik atau skill, tapi juga soal kerja keras dan semangat juangnya di lapangan. Bener-bener jadi pembeda. Oke, jadi sampai sini kita udah lihat macam-macam ya. Ada gol perdana yang melegakan, kartu merah konyol, sampai penampilan super dari seorang pemain. Tapi
Ini semua membawa kita balik lagi ke pertanyaan awal kita, siapa yang sebenarnya menang? Karena seringkali sebuah kemenangan itu ada harganya. Yah, kemenangan ini harus dibayar mahal. Di balik semua sorak-sorai kemenangan, ada satu cerita lain. Cerita yang jauh dari kata bahagia. Sebuah kisah sedih yang menimpa seorang pemain muda di malam yang seharusnya jadi malam paling spesial buat dia. Namanya Giovanni Leoni. Usianya baru 18 tahun. Malam itu adalah malam debutnya untuk Liverpool. Bayangin deh, sebuah mimpi yang jadi kenyataan. Tapi di menit ke-81, mimpi itu seketika berubah jadi mimpi buruk. Dia melakukan tackle, tapi mendarat dengan posisi yang sangat salah. Akibatnya, dia cedera parah di bagian kepala dan lutut, sampai-sampai harus ditanduk keluar lapangan. Malam spesialnya berakhir tragis. Manajernya, Arne Slot, cuma bisa bilang, biasanya kalau pemain sampai ditanduk keluar, itu bukan pertanda baik. Dari kalimat itu aja kita udah bisa ngerasain kan, betapa seriusnya cedera Leoni. Kemenangan yang tadinya dirayakan, rasanya langsung hambar. Atmosfernya berubah jadi penuh kekhawatiran. Jadi, kalau kita timbang-timbang lagi nih, di sisi kejayaan Liverpool memang menang 2-1 dan lolos ke babak berikutnya. Tapi, lihat biayanya. Mereka kehilangan Hugo Ekitike yang kena skors, dan yang jauh lebih parah, mereka harus melihat pemain muda mereka, Giovanni Leoni, cedera parah di laga debutnya. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Jadi, siapa yang berjaya? Ya, Liverpool memang menang di papan skor, itu nggak bisa dibantah. Tapi kalau kita lihat lagi ceritanya, ada kartu merah konyol, ada cedera tragis dari pemain muda. Kemenangan ini rasanya jadi pahit banget ya. Ini jadi pengingat buat kita semua kalau di balik setiap kejayaan, seringkali ada pengorbanan besar. Gimana menurut kalian kaum update? Apakah kemenangan seperti ini sepadan dengan harganya?